Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti seminar ataupun pembelajaran tentang diseminasi budaya positif. Dalam hal ini, biar gak berlama-lama lagi, langsung saja kepada pemateri. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih Ibu pemandu acara, Ibu Arini Rizkia. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 210, Bapak Dr. Randis Sunarto, yang juga selalu kami banggakan Bapak Ibu guru beserta staf TU yang telah meluangkan waktu bersedia hadir di sini. Kita berbagi bersama tentang beberapa hal yang bagi saya pribadi ini adalah hal yang baru, dan tentu sangat egois sekali kalau misalnya hal yang baru tersebut hanya saya pribadi saja yang kemudian menggunakan dan tidak dibagi dengan Bapak Ibu guru. Mungkin dimulai dari awal. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian dari program pendidikan guru penggerak, dan kami sudah sampai pada modul 1.4 dari bagian dari komponen paket modul 1, yaitu aksi nyata modul 1.4 tersebut. Namun meskipun ini adalah bagian dari modul 1.4, sekilas akan kami bagikan dengan Bapak Ibu di sini, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir nanti 1.4. 1.4 ini berkaitan dengan materi budaya positif. Ada sedikit pantun yang mungkin menjadi motivasi bagi saya pribadi. Karkar rajam berburu, eka soki ngakan martabak, mun lakar ampian guru, ongkurogi mulok teti penggerak. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan mungkin di antara teman-teman kami di sini, Bapak Ibu guru di sini, nanti secara motivasi internalnya tertarik untuk ikut serta dalam program kegiatan guru penggerak. Ini inti materi modul 1.4. Namun sebagaimana yang sudah sampaikan di awal tadi, ingin sedikit mengupas mulai dari apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami terima mulai dari awal. Alur pembelajaran. Selama kami mengikuti proses pendidikan guru penggerak, alur pembelajaran baik di LMS ataupun ketika jumpa meeting, itu menggunakan prinsip merdeka. Jadi kata merdeka ini adalah suatu akronim yang memiliki beberapa kepanjangan. Mulai dari M, mulai dari diri. Jadi kita introspeksi diri, berefleksi diri, sejauh mana pengetahuan tentang suatu materi. Jadi kami di situ diminta untuk mengomentari, menuliskan dan lain sebagainya apa yang kami ketahui tentang materi yang disuguhkan. Jadi di sini tidak ada prinsip salah dan benar, tidak ada prinsip baik dan buruk, semuanya benar. Semuanya benar ketika kita mampu mengerjakan tugas sesuai dengan deadline waktu. Yang kedua, eksplorasi konsep. Jadi eksplorasi konsep setelah mulai diri, kami diarahkan untuk mengeksplorasi konsep, yaitu disuguhkan dengan konsep-konsep, dengan fakta-fakta, dengan materi-materi yang sudah ada di LMS. Selanjutnya, setelah melalui proses mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian kita masuk ke ruang meeting, yaitu ruang kolaborasi. Intinya kita diskusi dengan instruktur, diskusi dengan fasil, diskusi dengan
kelompok dan lain sebagainya sesama anggota CGP yang lain. Dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, yaitu rencana penerapan materi. Siapa yang sudah kita dapat, kita rencanakan bagaimana cara menerapkannya. Kemudian elaborasi pemahaman. Nah, elaborasi pemahaman di sini kita akan katakanlah mulai dari awal sampai demonstrasi kontekstual itu kita serba meraba-raba. Baik meraba, baik dari penjelasan sesama teman ketika diskusi, derivasi dan lain sebagainya. Nah, saat elaborasi pemahaman ini kita ada semacam penyelarasan, menyatukan suara tentang pemahaman suatu materi. Jadi bisa saja manis adalah putih, kemudian yang satunya lagi manis adalah merah, yang satunya lagi manis adalah coklat. Nah, ketika nyampe elaborasi pemahaman, kita satu suara bahwa manis itu adalah gula, jadi bukan warna. Gampangannya seperti itu dalam langkah elaborasi ini. Selanjutnya koneksi antar materi. Koneksi antar materi di sini adalah untuk modul titik 1 itu bagaimana mengaitkan suatu materi misalnya dengan kehidupan kita yang sudah kita lalui. Kalau misalnya untuk modul titik 1, titik 1, titik 2 itu bagaimana materi titik 1, 2 dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu modul titik 1, titik 1, modul 1, titik 1. Nah, yang terakhir aksi nyata. Artinya apa? Dari awal kita dibelajarkan bagaimana berilmu amaliyah, kemudian di aksi nyata ini kita dibelajarkan juga menjadi amal ilmiah. Jadi kita beraksi nyata, beramal sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita peroleh di awal. Lanjut. Paket modul titik 1 ini adalah paradigma dan visi guru penggerak. Ini paket, berarti kalau yang namanya paket ada sub-sub di bawahnya. Modul titik 1, modul 1 titik 1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya pribadi ketika membuka LMS, ketika belajar tentang materi ini, kenapa sih kok harus Ki Hajar Dewantara? Bukankah banyak loh tokoh-tokoh pendidikan? Bahkan saya pribadi itu sebagai pengampu mata pelajaran PAI, kenapa kok tidak diambilkan dari tokoh-tokoh pendidikan Islam misalnya, seperti itu? Kenapa kok Ki Hajar Dewantara? Itu adalah pertanyaan pertama ketika mempelajari ini. Nah, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ya, sebenarnya bukanlah nama asli. Beliau itu adalah, nama aslinya adalah Raden Maswardi Surya Diningrat. Dilahirkan tanggal 2 Mei 1889 dan ini menjadi tonggak awal pengesahannya Hari Pendidikan Nasional, yaitu didasarkan pada tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Wafat beliau pada tanggal 26 April 1959. Jadi selama usia 69 tahun beliau sudah banyak memberikan gagasan-gagasan penting tentang pendidikan di Indonesia. Jadi kenapa kok Ki Hajar Dewantara yang menjadi fokus materi di modul 1.1 ini adalah karena Ki Hajar Dewantara ini adalah pahlawan nasional. Di samping itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan sekarang, atau yang dulu itu disebut dengan Menteri Pengajaran, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, pendiri Taman Siswa, serta pelopor pendidikan bagi kaum bumi putra. Awalnya pendidikan saat masa penjajahan itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang priai, bumi putra enggak, orang-orang bawah, kelas bawah enggak. Tapi dengan gagasan, dengan berdirinya Taman Siswa, dengan gerakan Ki Hajar Dewantara ini, semua berhak untuk mengikuti pendidikan. Mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Jelas karena jasanya dalam bidang pendidikan. Mohon izin berdiri biar darah tidak berkumpul di lutut semua. Karena jasanya dalam bidang pendidikan Indonesia, yaitu berjuang keras untuk memajukan bidang pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, gerakan awal Ki Hajar Dewantara ini adalah di Yogyakarta, yaitu dengan berdirinya Taman Siswa. Lewat lembaga pendidikan yang namanya Taman Siswa ini, beliau berupaya menumbuhkan kesadaran kepada rakyat pribumi bahwa semua berhak mendapatkan pendidikan.
Selain itu, dari gagasan-gagasan beliau juga yang terangkum dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Pancadharma. Pancadharma itu adalah lima dharma. Bukan diantaranya, yaitu asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, asas kemanusiaan. Misalnya kodrat alam, ternyata selama ini kadang kita sangat ego menghadapi anak didik kita, seolah-olah mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Padahal kalau berdasar pada kodrat alam, ala filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, jangan-jangan kita saja yang tidak mampu menyelami, mengkaji dunia mereka. Karena apa ya, jelas dunia mereka tentu berbeda dengan dunia kita saat masa lalu. Transformasi pendidikan sangat dijunjung tinggi demi kemajuan bangsa Indonesia. Jelas, ini adalah alasan utama mengapa harus Ki Hajar Dewantara yang kita kaji dalam program pendidikan guru penggerak, karena memang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya, sekilas pendidikan ala KHD, asas kemerdekaan, bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Dari kalimatnya ini bisa kita raba bahwa benar, mungkin Ki Hajar Dewantara itu adalah beragama Islam, tapi mampu merangkul semua konsep pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang biasa kita dengar dan bahkan menjadi slogan dari pendidikan kita, Ingarso Suntolodo, di depan kita sebagai orang tua dan guru, sebagai suri teladan yang baik bagi anak dan siswa. Itu jelas. Jadi mau tidak mau, sebelum kita memberitakan sesuatu, berharap sesuatu kepada anak didik kita mulai dari diri kita sebagai teladan yang baik. Ingmatya Mangunkarsa, di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Nah, terakhir, ini merupakan kalimat lambang dari Dinas Pendidikan kita, Tuturi Handayani, di belakang memberikan motivasi atau semangat serta dorongan. Ya, sekilas ini pendidikan, mohon diperhatikan. Tidak perlu saya baca secara keseluruhan, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu guru di sini adalah bukan gelas kosong, tapi adalah gelas yang sudah terisi air dan airnya itu bening dan siap ditambah dengan air yang lebih bening lagi di depan ini. Ini adalah konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 3 kata yang di teori Ki Hajar Dewantara, yaitu pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi pengajaran itu bagian dari pendidikan. Di pendidikan inilah yang kemudian ada ruang lebih luasnya, dan tujuannya tentu adalah mengembangkan, menumbuh kembangkan kebudayaan. Kebudayaannya siapa? Tentu kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu semua, saya pribadi kemarin sempat terhenyak ketika nyampe kalimat ini, bahwa ternyata kita itu diibaratkan seperti petani, dan anak didik kita itu adalah apakah kemudian bibit tersebut ditanam ke sawah yang bagus maka akan tumbuh bagus, ataukah tidak mesti, belum tentu. Belum tentu. Jika dirawat dengan baik maka akan tumbuh akan baik. Berarti perawatan. Kita di sini adalah posisinya adalah sebagai perawat. Dalam bahasa KHD itu adalah sebagai penuntun. Jadi kalau misalnya kita menanam bibit itu adalah padi, maka tidak kemudian kita paksa untuk tumbuh jagung. Jadi ada semacam hak prerogatif kemerdekaan, merdeka bagi anak didik kita. Mau apa mereka, maka kita wajib untuk menuntunnya. Nah, dari kalimat tonggak inilah menjadi tonggak pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdasar asas kebutuhan. Ya, lanjutan dari yang tadi. Ya, anak lahir yang memakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua anak itu dilahirkan dalam kertas putih, tapi ternyata nyampe kalimat ini bukan kertas putih, tapi kertas yang sudah bersketsa. Jadi tinggal kita yang untuk melanjutkan anak tersebut melukisnya gimana dan lain sebagainya. Sketsa itu apa maksudnya? Seperti ini. Jadi ini adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi berbentuk sketsa.
Ini adalah bentuk sketsa. Tinggal anak-anak kita yang mau mewarnai, misalnya kacamatanya mau diwarnai hitam, maka hitam. Misalnya kerudungnya mau diwarnai pink, maka pink. Jadi anak didik kita itu yang kemudian mewarnai. Mereka itu sudah bersketsa. Mereka itu sudah merupakan gelas yang sudah terisi air, tapi tidak penuh. Maka sketsa apa? Sketsa bagaimana yang kemudian harus dikuatkan? Yaitu tentunya ada peran kita, yaitu untuk menuntun, maka harus sesuai dengan gambar. Ya, tepuk tangan dulu untuk para aktor yang ada di foto di depan ini. Orang semua. Ya, ditutup aja biar tidak viral. Nanti depan rumah bahaya. Jadi pendidikan hanya tuntunan. Yang namanya menuntun, kita yang menuntun, selebihnya itu adalah hak kuasa Allah dan anak yang bersangkutan. Nah, lanjut modul titik 1-2. Pohon kapi kena. Nilai dan peran guru penggerak. Gampangannya, nilai dan peran guru penggerak bisa kita lihat dari foto ini. Seorang Pak Ujak saat itu sebagai pembina OSIS sekaligus pembina pramuka sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Buktinya apa? Beliau itu ikut nimbrung dengan anak-anak. Jadi sudah menghamba kepada anak. Meskipun kalau misalnya ada yang kecandol, nilai dan peran guru penggerak itu modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak ini Bapak Ibu kami bagi apa saja nilai-nilai guru penggerak. Ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ada apa saja peran guru penggerak? Menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, memajukan kepemimpinan murid. Sampai materi modul 1.2 ini. Kemudian apa yang saya pribadi khawatirkan ketika itu buyar. Ingat, pendidikan guru penggerak bukan untuk mencetak kepala sekolah, bukan sama sekali. Bukan mencetak kepala sekolah, bukan kepala sekolah distempel, bukan dicetak. Tapi adalah bagaimana membentuk pemimpin pembelajaran. Saya pribadi, Bapak Ibu guru semuanya itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang memegang kendali pendidikan nasional maju ke depan. Kalau maju ke belakang itu bukan berarti maju, mundur. Nilai-nilai guru penggerak sekilas mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, slide-nya kami percepat. Sebenarnya kalimatnya bisa diterjemahkan dalam gambar. Jadi mandiri yang pernah saya lakukan adalah bisa dilihat dari foto. Aktif melakukan pengambilan diri dan lain sebagainya. Reflektif, ada upaya untuk memaknai pengalaman. Jadi konsultasi dengan pengawas dan lain sebagainya, minta nilai, supervisi dan lain sebagainya. Memintakan sejawat dan lain sebagainya. Kolaboratif. Jadi kolaboratif ini bisa kita lakukan bekerja sama di sekolah atau di organisasi atau di kegiatan lainnya. Inovatif ini adalah senang memberikan ide-ide yang membangun dan bervariasi, bermacam-macam. Bersikap terbuka terhadap masukan dan gagasan orang lain. Kita mencoba untuk mencari sesuatu hal-hal yang baru. Berpihak kepada murid, menghamba kepada murid. Apa yang kita lakukan mulai dari mulai dari membuka mata saat bangun hingga kembali ke rumah untuk menutup mata tidur, itu adalah dalam rangka berpihak kepada murid, untuk murid dan murid. Masa di rumah bisa untuk murid? Bisa. Paling tidak minimal kita sebelum tidur mendoakan mudah-mudahan anak didik kita itu menjadi anak didik yang soleh. Jadi berpihak kepada murid. Kegiatan rutin yang berkesinambungan ini maksudnya adalah pengimplementasian dari nilai dan peran guru penggerak. Ini yang pernah kita lakukan, bagaimana belajar menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi belajar bersama rekan sejawat dan seterusnya. Pengembangan diri dan orang lain. Untuk PAI misalnya yang tergabung dalam organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI, dan kebetulan saya pribadi dibaptis mendapat mandat sebagai sekretaris MGMP PAI SMP, dan baru-baru ini
juga mendapatkan mandat Sekretaris Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bangkalan. Jadi mainnya sudah Bangkalan, bukan tingkat kecamatan lagi. Tepuk tangan dulu untuk ya, guru penggerak itu harus percaya diri. Bukan sombong, tapi harus percaya diri. Kepemimpinan manajemen sekolah, jelas ini posisinya selalu serba kepemimpinan, karena kebetulan jabatan saya itu berpeluang untuk belajar di sini, yaitu sebagai Wakasek. Kepemimpinan pengembangan, dan seterusnya. Menggerakkan komunitas praktisi, ini lanjutan dari kepemimpinan pembelajaran. Jadi menggerakkan komunitas praktisi, kita sebagai pionir dalam organisasi mampu berbagi menggerakkan teman-teman yang lain. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita sudah memegang suatu kekuasaan. Maka benar kata Imam Al-Ghazali, kalau misalnya mau berbuat baik, mau berdakwah dan lain sebagainya, maka silakan rebut kekuasaan. Makanya saya pribadi berharap IPS itu mampu dipegang oleh Bu Muna, terus BK itu mampu dikendalikan oleh Bu Rosi, dan kemudian bahasa Indonesia segera mungkin MGP-nya diambil alih oleh Bu Desi serta Bu Siti dan seterusnya. Jadi saat kita memegang kekuasaan, maka kita mudah untuk menebar sesuatu kebajikan dan kebaikan. Ini dengan seperti ini juga bisa kita duduk bersama dengan orang-orang besar, meskipun kita berasal dari orang kecil. Pernah duduk dengan kepala sekolah, juga pernah duduk dengan kasih kurikulum Bapak Risman. Cuma menemani beliau-beliau. Tapi yang namanya menemani, ketika sudah duduk di depan, kemudian di backgroundnya itu ada banner, maka ini menjadi suatu kekuatan tersendiri untuk berdakwah. Ini. Jadi mendorong kolaborasi antar guru, kegiatan kemarin, dan memajukan kepemimpinan murid. Nah, biasa yang kita lakukan adalah bagaimana memajukan kepemimpinan murid bisa kita lakukan melalui organisasi intra ataupun ekstra di sekolah. Dan ini bisa dilakukan oleh para pejabat-pejabat teras yang sudah memegang tugas tambahan, buho, kekasiswaan, terus pramuka, pammu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tidak memegang kekuasaan, maka kita tidak bisa menebar kebajikan. Bu Farida misalnya tidak bisa. Jadi marilah kita rebut kuasa. Inti dan kesimpulannya, lanjut karena tadi itu sudah diambil inti-intinya. Modul 1.3, visi guru penggerak. Ya habis kan. Visi guru penggerak, visi. Kalau ada visi berarti ada misi. Visi dan misi tidak akan jalan kalau tidak ada visi. Ya, apa itu? Aduh, ada orang. Kurang greget kalau sudah ketahuan duluan. Apa itu visi, apa itu misi? Visi itu adalah gambaran besar tujuan utama dan cita-cita. Sedangkan misi itu adalah penjabaran langkah cara. Sebagaimana yang bisa kita perhatikan dengan gambar ini. Bu Arin dan saya memiliki visi yang sama. Gambaran besar bagaimana nyampe arus bayar. Maka misinya, langkah-langkahnya adalah Bu Arin memegang kendali, menginjak gas, kopling, rem, kemudian dan seterusnya, mengendalikan setir dan seterusnya. Tibalah kita pada gambaran besar, yaitu nyampe arus bayar. Inilah gambaran visi dan misi. Visinya yang di depan. Siapakah pemimpinnya? Jelas yang pegang kendali. Siapakah wapresnya? Yang jelas yang selfie. Tapi kita mau merawat Indonesia tidak harus keliling 33 provinsi, cukup dari Istana Negara. Tinggal minta, harus saja Bu Arin, sudah bahagia. Agar terarah, seorang guru harus mengimajinasikan, memimpikan, membayangkan murid di masa depan seperti apa, sehingga harus memiliki visi yang jelas. Visi menjadi petunjuk arah yang akan menuntun kemana guru akan melangkah. Visi seorang guru harus sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, agar terarah seorang guru, di sini guru memimpikan murid di masa depan. Mohon kerjasamanya
Kira-kira Bapak Ibu guru pengen murid kita itu bagaimana di masa depan? Jadi orang yang sukses. Jadi orang yang sukses. Ada lagi? Dapat mencapai cita-citanya. Dapat mencapai cita-citanya. Ada lagi? Bertanggung jawab atas semuanya. Yang kaya. Bertanggung jawab baik. Terus ada lagi? Berakhlak mulia. Ada lagi? Berguna bagi masyarakat. Berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Ada lagi? Bertanggung jawab. Sendirian Ya, itulah gambaran kita harus bagaimana membayangkan murid kita di depan. Apakah di antara kita mau membayangkan anak murid kita itu sebagai DPO misalnya, selalu masuk daftar pencarian orang misalnya. Gak mungkin. Jadi semua harapannya itu adalah yang baik kepada anak didik. Ini yang perlu kita tanamkan. Sekarang kita sebagai guru, bukan hanya guru bergerak, kita membayangkan anak didik kita itu seperti apa di masa depan. Maka tentu harus ada gebrakan-gebrakan, ada gerakan-gerakan bagaimana kita selayaknya menjadi guru yang baik bagi mereka. Kita punya visi yang baik, punya misi yang baik, insya Allah juga akan mencapai sasaran dan target yang baik pula. Lanjut. Agar visi dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, maka perlu ada upaya nyata. Upaya nyata. Tadi sudah memiliki imajinasi, betul, sama bagus. Tapi itu hanya sekedar visi saja, sekedar imajinasi saja, sekedar mimpi saja, tapi tidak ada upaya nyata. Bagaimana cara agar itu tercapai? Maka kita perlu ada upaya nyata. Nah, dalam salah satu teorinya yaitu bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Kita tidak usah fokus kepada istilah ini. Apa yang dimaksud dengan IA itu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Jadi bekerja sama dan kekuatan positif. Apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita? Jadi tentu kalau sudah minimal ini yang kita lakukan, insya Allah berhasil. Rinciannya adalah mengidentifikasi hal baik yang sudah ada. Kira-kira di SMP Negeri 210 ini apa yang baik yang sudah ada? Slogan senyum salam itu sudah baik, ada. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Apakah 3 slogan itu sampai hari ini, sampai detik ini mampu bertahan? Belum. Pasca pandemi harus kita akui 3 hal ini sudah mulai pudar. Senyum salam sungkem itu pasca pandemi sudah mulai pudar karena ada aturan jaga jarak dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah new normal, sudah kembali normal. Bagaimana senyum salam sungkem ini bangkit kembali, muncul kembali, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nah ada strategi-strateginya. Sudah saya pribadi sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana minimal 1 itu saja dulu, 3 slogan senyum salam sungkem itu bangkit kembali, kita amalkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bergerak dan menggerakkan, kita harus memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, secara garis besar, filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dari aspek tujuan pendidikan yaitu adalah memerdekakan manusia, menjadikan manusia selamat dan bahagia. Bapak Ibu, selamat dan bahagia ini bukan dalam konteks hanya duniawi saja, tetapi dalam konteks ukhrawi juga, karena selamat dan bahagia. Filosofi Trirahayu, hamimayu hayuning sarirong, hamimayu hayuning bangsa, hamimayu hayuning bomono. Kalau mau belajar filsafat pendidikan ini 3 SKS kalau dalam mata kuliah agak lama. Filosofi Trikon, kontinu, konvergensi, konsentris. Nanti kalau mau mendalami ini kita bisa japri atau bisa 4 mata karena untuk mengejar dan menghemat waktu. Filosofi Trinje, ngerti, ngerosok, ngelakoni. Ngerti, paham dulu anak didik kita. Ngerosok, rasakan apa yang dirasakan oleh anak didik kita. Kemudian ngelakoni. Ngelakoni maksudnya itu mengamalkan hal-hal yang terbaik
demi anak didik kita. Nah, yang terakhir yang sering kita gunakan adalah filosofi trilogi pendidikan. Dengar susung tolodo, ing Matthew Mangkunkarso, tuturi handayani. Dan ini menjadi kalimat lambang dari Dinas Pendidikan. Modul 1.4. Nah, ini sudah masuk kepada aksi nyata budaya positif. Modul 1.4 budaya positif hanya sekedar melengkapi. Saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak ingin mencoba menyentuh ranah atau sisi yang tidak tersampaikan kemarin, biar sama-sama melengkapi dan biar sama-sama tidak refleks data, tidak tumpuk data. Jadi mungkin ini agak sebentar karena kemarin itu sudah luas, sudah lugas, sudah bagus apa yang dijelaskan oleh Bunda Siti Rubin ini terkait budaya positif. Jadi segala sesuatu baru bisa kita pahami itu ketika kita memahami pengertiannya. Dalam ilmu mantik, maka dalam ilmu mantik ini masuk kategori ta'rif. Jadi kita mau memahami suatu teori, kita mau memahami suatu konsep, maka kita harus pelajari dulu pengertiannya, definisinya. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Artinya apa? Sebelum masuk ke materi budaya positif, maka perlu kita pahami apa itu disiplin positif. Budaya positif adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif mayoritas menasional. Selain definisi disiplin positif, budaya positif, ada teori kontrol. Jadi pelafalannya itu harus jelas, artikulasinya itu harus mantap. Jadi teori kontrol, apa yang maksud dengan teori kontrol? Jadi yang bisa mengontrol seseorang adalah diri kita sendiri. Kalau murid, ya diri murid sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Bunda Rumeni kemarin menjelaskan ketika saya pegang MOS, kemudian ternyata MOS ini adalah milik saya, tiba-tiba ada begal. Begalnya misalnya siapa mau merampas MOS ini, maka MOS ini akan pindah ke tangan orang lain jika kita tidak mempertahankannya. Tetap akan di tangan jika kita mampu mempertahankannya. Artinya apa? Motivasi mempertahankan itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Teori motivasi. Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi ada dua, motivasi internal, motivasi eksternal. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bersedia bersama kami CGP 2 hari kemarin dengan Bunda Rubini, sekarang dengan Kanda Anwar Nulis. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu ikut dengan kami? Padahal Bapak Ibu juga banyak tugas di sana, ada tugas jam mengajar bahkan dan lain sebagainya. Kira-kira motivasinya apa kok mau di sini? Ataukah ada embel-embel lain? Guru penggerak harus kepo. Karena apa? Dengan kepo kita bisa mengetahui dan mengenal peserta didik. Menambah pengetahuan. Apalagi? Motivasi ikut nimbrung ke ruangan ini kira-kira apa? Pengen tahu apa sih hasilnya ikut guru penggerak itu? Penasaran apa sih hasilnya guru penggerak kok kayak gawat? Ada lagi? Pengetahuan tentang bagaimana untuk sekolah depannya itu agar Ya. Jadi bagaimana memanage peserta didik? Ya, semua motivasi yang sudah Bapak Ibu ungkapkan kira-kira itu muncul dari luar ataukah dari dalam diri Bapak Ibu? Dari luar misalnya, karena ada instruksi langsung dari kepala sekolah, semuanya ikut definisi CGP.
karena menghormati instruksi kepala sekolah, akhirnya ikut meskipun dengan hati terpaksa. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi kayaknya dilihat dari proses tadi, motivasi internal ada, tapi belum terpupuk. Karena apa? Karena kita kaitkan dengan disiplin positif di awal, kita semua kan tahu bahwa disiplin waktu itu sangat menentukan. Ternyata masih ada molornya. Saya pribadi memaklumi karena masih nutup kunci kopsis, siapa tahu agar tidak kehilangan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai tadi menitipkan buah hati sebelahan jantung. Gak apa-apa. Jadi itulah teori motivasi. Nah, yang baik dan yang terbaik dan yang biasanya kekal itu adalah ketika motivasi itu muncul ketika berada dalam diri. Dan teori motivasi ini juga bisa kita gunakan tidak hanya kepada peserta didik, tidak hanya digunakan di sekolah, tapi juga bisa kita gunakan dalam proses ta'aruf, kemudian khitbah dan lain sebagainya. Teori motivasi. Silakan tantang calon tunangan. Apakah motivasi internal ataukah motivasi eksternal? Kalau misalnya motivasi internal berarti cinta sejati. Kalau misalnya motivasi eksternal maka siap-siap kawinlah. CGM Pak Guru kan itu. Ya, hukuman dan penghargaan tidak usah panjang lebar karena sudah dijelaskan secara panjang kali lebar kemarin oleh Bunda Rumini, dan saya yakin Bapak Ibu Guru sudah paham semua. Hukuman dan penghargaan ini secara tidak langsung, meskipun itu penghargaan sekalipun, ternyata menghambat potensi peserta didik. Lantas bagaimana? Ya gak usah punishment, gak usah reward berarti. Lanjut, posisi kontrol guru. Kita di sini adalah sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman, pemantau, serta manajer. Misalnya, biasa digunakan dengan ala gaya penghukum. Bisa kita perhatikan misalnya bagaimana gaya Bu Khalifah, gaya Bu Rosi, gaya Bu Siti, gaya kamu, semuanya ternyata kita pernah menggunakan posisi kontrol dengan gaya penghukum. Pembuat rasa bersalah, Bu Fatih. Bayangkan, kalau misalnya tidak merasa bersalah, pasti anak tersebut masuk. Karena berhubung merasa bersalah, oh masuk sampai bisa seperti itu. Oh masuk. Contoh, membuat rasa bersalah biasanya digunakan oleh Pak Arifin kadang-kadang. Jadi anak-anak itu Pak merasa bersalah, meskipun pada akhirnya juga karena takut. Teman, nah juga semuanya berperan, semuanya kita pernah perankan di sini. Mulai dari menghukum sampai memantau pernah kita perankan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jelas itu. Tapi yang ideal, yang bagus, yang terbaik itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Apa itu manajer? Bunda Rukmini sudah menjelaskan kemarin. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. 5 jenis kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan. Seseorang itu melakukan sesuatu terkadang berdasarkan kebutuhan. Misalnya, membela diri, jelas karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kayak contoh kasus kemarin misalnya merebut apa namanya itu? Yang di slide Bu Rukmini, bekal. Jadi tergantung jawaban dari anak yang kita interogasi, yang kita tanya. Kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini sudah dijelaskan kemarin. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Apakah kita yakin gotong royong itu bagus? Jelas yakin. Apakah kita yakin beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu bagus? Baik? Yakin, sangat yakin. Apakah kita yakin
bahwa menghormati sesama, toleransi dan seterusnya itu adalah baik? Yakin. Ini loh bisa kita gunakan di ruang guru. Keyakinan ruang guru bisa, keyakinan ruang kelas bisa. Misalnya keyakinan ruang guru bisa kita buat struktur keyakinan di ruang guru. Setiap jam masuk ruang guru kosong, itu bisa kita masukkan ke keyakinan ruang guru. Kalau misalnya ruang guru ternyata masih ada jam pelajaran, yang punya kekuasaan bisa bertindak. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, kurikulum dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau membuat keyakinan ruang guru, dan yang jelas saya adalah orang pertama yang tidak setuju. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas tentu dasarnya itu adalah nilai kebajikan. Nah, kita sekarang mau melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang bisa kita masukkan dalam keyakinan kelas itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. 1. Mandiri. 2. Kritis. 3. Bhinneka global. 4. Gotong royong. 5. Kreatif. Jadi terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jujur, kemudian saling menolong dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori berakhlak mulia. Segitiga restitusi. Di sekilas ini rangkuman dari penjelasan Bunda Rumini kemarin, hanya sedikit rangkuman ikhtisar. Nanti kita akan mencoba untuk mempraktikkan, Bapak Ibu guru, mempraktikkan bagaimana menyusun keyakinan kelas, bagaimana melakukan restitusi terhadap keyakinan kelas yang dilanggar. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini dasarnya jelas, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tidak hanya murid, kita pun juga merupakan tempat salah. Namun bukan berarti kemudian tetap pada kesalahan, tapi ada usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga kita dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Maksudnya kelompok mereka di sini adalah kelompok baik. Kan kita biasanya kan ada kelompok-kelompok. Oh, ini kelompok meleng, ini kelompok lambat, ini kelompok baik. Maka kelompok meleng, kelompok lambat, kelompok tidak taat aturan kita kembalikan agar masuk kepada kelompok semuanya kelompok baik dan taat aturan. Itu yang dimaksud dengan mengembalikan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Tujuan akhirnya adalah dengan karakter yang lebih kuat. Bisa jadi misalnya, ini mungkin perlu kita evaluasi. Hari ini kita menemukan anak yang sedang memakai sandal, padahal aturannya itu adalah sepatu. Sudah kita kasih peringatan. Ya Pak, ya Bu, ternyata besoknya lagi seperti itu. Mari kita evaluasi. Ada apa? Bisa jadi ada semacam hal yang perlu diperbaiki dalam proses restitusi. Segitiga restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Solusi itu kadang tidak muncul dari kita sebagai guru, tapi justru kadang muncul dari mereka sebagai anak didik kita. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tentunya tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terakhir, ia adalah segitiga restitusi ini adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita mencoba untuk masuk ke dunia anak, kita stabilkan identitas mereka sebagai murid. Kakek janganlah murid, lo tahu dosa keseragaman. Jadi stabilkan mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pakai jamu, lo tahu dosa seragam. Aturan sekolah itu kan pakai sepatu. Kenapa kau pakai sandal? Salah kan je?
bendera ganja. Bener Pak. Saya satu mulai. Restitusi terakhir. Bukan siapa, saya pernah seperti itu. Kemudian terakhir menayakan keyakinan. Kakek Jaya yakin kan? Yakin ya? Taat tata tertib asepatuan itu becek kan? Taat tata tertib sekolah kan? Oke, Pak. Jadi disinilah menanyakan keyakinan. Enggak Pak, saya nggak yakin. Buktinya Pak, di pesantren mengaji itu asal dalam Pak. Bisa saja keyakinan ada semacam perbedaan keyakinan. Nah, kita evaluasi, kita kuatkan bagi stabilitas. Jadi muter-muter di sini. Jadi stabilkan identitas. Jadi bagaimana misalnya kayak kasus kemarin, ada anak didik kita yang kemudian melakukan sesuatu paksaan terhadap barang miliknya, diambil paksa, padahal itu sudah masuk tugas guru, masuk penanganan guru, tapi ada yang memaksa. Nah, kita mulai lagi stabilkan identitas. Apa kaki jam ibu HP na main galak, padahal sudah diamankan loh oleh guru. Validasi tindakan yang salah. Kakek ngalah aja tanpa sepengetahuan guru benerin aja. Kalau mereka ngalah, lagi ngalah. Menanyakan keyakinan. Kakek jangan ngalah, rekan tanpa pamit ke guru, boleh ngitepan guru, bercanda. Yakin je bahwa itu adalah salah atau becek dan sebagainya. Jadi kita lalui proses seperti itu. Praktek menyusun keyakinan kelas. Jadi ini sudah di awal tadi kita mencoba praktek menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, buatlah kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dibuat, diskusikan 2 hal berikut. Minimal 2 poin. Diskusikan. Silakan. Apa saja yang didiskusikan? 2 hal berikut, yaitu kelas impian kalian itu seperti apa? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan tersebut? Ini ibaratnya di sini adalah ruangan kelas anak didiknya ini. Minimal 2 poin. Jadi masing-masing hal ini 2 poin. Saya gambarkan, kelas impian kalian itu seperti apa? Ini adalah ruang kelas 9A. Bapak Ibu sebagai anak didik di ruang kelas ini memimpikan, mengharapkan kelas ini mau jadi apa? Kelas ini mau bagaimana lah? Dan kemudian minimal 2 hal, misalnya kelas ini mau jadi apa-apa, kayak gitu dan seterusnya. Kemudian hal berikutnya, bagaimana cara mewujudkannya? Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk diskusi. Oh sudah, oke, langsung diskusi tapi. Kemudian kita akan ketik langsung poin-poinnya. Aman, tertib, damai, dan seterusnya. Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang aman, tertib, damai? Tidak menekan. Memberikan iman. Menghormati. Taat Peraturan. Peraturan kelas. Utama. Apalagi? Dan seterusnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini contohnya. Keyakinan kelas 8B, kelas impian kalian yang seperti apa? Oh, pilih menjawab, setiap anak tidak boleh berpilih-pilih teman. Nyampe sini, keyakinan kelas bisa dipahami Bapak Ibu. Misalnya keyakinan kelas saling menghormati, menghargai, mengasihi teman. Lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang tentunya melalui proses apa yang diimpikan dan bagaimana cara mewujudkannya. Dan ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi 2 hal yang diajukan kepada mereka. Nah, karena kalian pengen kelas ini bagaimana? Pengen aman atau amburadul dan seterusnya. Jadi tentunya terus kalau mau aman gimana? Kalau misalnya mau
berprestasi gimana? Jadi cara mewujudkannya bisa kita diskusikan. Mohon izin Bapak Narto, sejak kemarin kami, Bunda Rumini dan saya sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kalau misalnya mau disetujui, ini menjadi uji coba atau menjadi praktik tersendiri kepada wali kelas untuk dicoba kepada anak didiknya. Bagaimana Bapak Ibu wali kelas? Setuju, terima kasih. Bapak Narto, Bapak Kepala Sekolah tentu sangat mendukung untuk menyusun keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas Bapak Ibu. Bahkan wali kelas membuka selebar-lebarnya untuk guru ngapel. Ya, gimana Bapak? Saya akan bias apa yang disampaikan guru ini dan karena ibunya ini nanti disampaikan ke wali kelas. Wali kelas menyampaikan kepada siswa. Itu yang berharga bagi kita. Berarti direstui oleh kepala sekolah untuk mencoba menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kalau kelas 8A sudah kayaknya, ya karena kebetulan Bu Rukmini sendiri. Sekarang praktek menyusun restitusi. Ini sudah dijelaskan tadi, praktek menyusun restitusi. Sebenarnya prakteknya itu sudah saya contohkan tadi, bagaimana kita menghadapi keyakinan kelas yang dilanggar, peraturan kelas yang dilanggar. Misalnya tentang pelanggaran terlambat, tidak memakai atribut lengkap, tidak berseragam dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dalam praktek segitiga restitusi ini kita sepakati kira-kira apa yang terbanyak yang sering terjadi pelanggaran di sekolah kita. Seragam keluar. Baju dikeluarkan. Baju dikeluarkan. Baju dikeluarkan. Gimana, sepakat? Ambil keyakinan kelas yang ini. Ya, berarti tidak ada tidak taat tata tertib. Baju selalu dikeluarkan, alias melanggar tata tertib sekolah, keyakinan sekolah, keyakinan kelas bahwa baju itu harus di dalam. Caranya segitiga restitusi pertama itu adalah menstabilkan identitas. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam rangka menstabilkan identitas ini? Kita panggil anak yang melanggar aturan tersebut, melanggar keyakinan kelas tersebut, yaitu yang bajunya di luar. Baik nak, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Banyak kejang kasusnya kelampinan keluar. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Teman lain Bapak. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya. Ya Pak. Enggak Pak, misalnya seperti itu. Kalau misalnya iya Pak, berarti identitas diri sudah stabil. Tapi kalau misalnya enggak Pak, berarti perlu penguatan dalam menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas ini sukses, jawaban anak, iya Pak. Maka kita lanjut kalimat selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi? Apa validasi itu? Memvalidkan, menguji, memastikan alasan kamu melakukan itu apa? Kelampi berkeluaran apa? Panas. Biasanya jawabannya keluar TV Pak. Resiliensi tadi Pak. Jadi kita kan tahu alasan mereka kan. Setelah misalnya jawabannya Pak tidak sengaja misalnya, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Maksudnya adalah pola cara saya lain saya lebih fokus untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu itu kan butuh ganteng kan? Jelas, butuh pengakuan, butuh bela dan lain sebagainya. Mun kelampi nengi luar, ya lo rapi, jelas lo ganteng. Salah seperti itu. Jadi
kita mencoba untuk menguji kebutuhan anak, alasan anak mengapa melanggar keyakinan tersebut, mengapa melanggar tata tertib tersebut. Nah, terakhir, kalau di langkah ini selesai, maka kita menanyakan keyakinan. Ini proses penguatan terkait dengan pelanggaran mengeluarkan baju. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus? Kakeknya terotin akan selo taat aturan keluar kalampin dong. Oke, sampai lulus sampai kelas sana. Iya Pak, wow, iya Pak aja bahaya ya. Ampun, mulai dari ada boleh stabil identitas boleh. Iya Pak, kalau misalnya iya, enggak Pak. Artinya apa? Kalau sudah menjawab tidak, selanjutnya Bapak ingin tahu apakah ingin menjadi orang yang seperti itu terus? Enggak Pak, artinya anak itu mau dan bersedia untuk berubah. Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Kaki jekalampinan di luar pro, iya lo kira mau melamar lowongan kerja yang dengan persyaratan rapi, ganteng, cantik, menarik, ya lo kira lolos. Jadi kita mencoba untuk memberikan gambaran singkat kepada anak apa yang akan diharapkan di masa depan. Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keyakinan kamu itu? Kakeklah paham, yakin bahwa baju di luar itu melanggar aturan. Berarti agar taat aturan, baju ke dalam. Yakin bahwa ini adalah bagus? Nonton kalau bagus Pak, berarti kita stabilkan boleh ya? Iya Pak, saya yakin Pak bahwa memasukkan baju itu termasuk taat aturan, tata tertib sekolah. Saya yakin itu baik. Nah, baru kita lanjut. Kira-kira rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Rajin ajar, taat aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Nah ini kalau sudah tahap terakhir ini, maka restitusi itu kita bisa disebut sukses di saat itu. Ya, inilah sekilas tentang praktek segitiga restitusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, biasanya kalau kita itu di pendidikan guru penggerak selalu ada saja pantun. Maka oleh karena itu dalam rangka berbagi, kenapa kok pantun? Karena pantun ini merupakan budaya kita dan bagian dari pengejawantahan profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Motor oning dari Daja ke Cepot Kulon Merah, motor oning ke Bapak Ibu staf TU khususnya kepala sekolah saja. Salah lopot nyoon sapora. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada sesuatu yang benar dan baik, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak hal yang salah, itu adalah murni dari seorang Pak Anwar Nulis, calon guru penggerak yang masih belajar dan penuh dengan kesalahan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waktu dan setelahnya kami kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Anwar Nuris. Tentunya banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan ya Bapak dan Ibu. Salah satunya tadi kita mendapatkan ilmu bahwa murid itu seperti apa tadi? Kertas yang buram. Tugas dari seorang guru adalah mewarnai kertas itu agar menjadi lebih berwarna. Begitu juga dengan tugas guru, memberikan makna-makna kehidupan kepada murid agar murid tersebut menjadi murid yang berkualitas, berakhlakul karimah sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, di sini kami buka satu sesi pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Ini Ibu ada pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan yang insya Allah berhubungan dengan sekolah, wali kelas, guru mapel.
berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita membuat keyakinan kelas, keyakinan mapel, apakah harus berhubungan dengan keyakinan sekolah? Karena sebagai guru tentunya butuh kerjasama yang baik agar sekolah ini bisa maju dan berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya saya, apakah harus berhubungan keyakinan kelas, keyakinan guru mapel sama keyakinan sekolah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih Bu, pertanyaannya cukup bagus. Karena dari saking bagusnya layaklah kita kasih apresiasi dan aplaus untuk Bu Siti Khalifah. Ya. Keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas, guru mapel, apakah berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh sekolah? Berhubungan. Guru itu memiliki visi, sekolah juga memiliki visi. Maka sekolah antara visi sekolah dengan visi guru harus berkesinambungan. Artinya apa? Saling melengkapi, saling menyeimbangkan. Jadi itu visi. Jelas ada kaitannya dengan visi. Keyakinan kelas yang dibangun itu jelas kaitannya dengan visi. Misalnya sekolah kita SMP Negeri 210 memiliki visi unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan. Tentunya keyakinan kelas yang dibuat berasal dari godokan-godokan dari visi sekolah yang kemudian diturunkan dalam bentuk tata tertib sekolah. Namun hubungannya dalam konteks kaitannya kesinambungan dengan visi sekolah. Nah, sedangkan praktiknya selama sesuai dengan tata tertib sekolah yang menjadi turunan dari visi sekolah, silakan Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi jika sudah melenceng, maka alangkah baiknya untuk tidak dilakukan. Contoh, keyakinan sekolah berwawasan lingkungan, berarti lingkungan yang hijau, bersih dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin kemudian Bapak Ibu guru atas nama guru mapel misalnya menyusun keyakinan kelas misalnya sedikit berseberangan dengan wawasan lingkungan. Misalnya keyakinan kelas kalau membuang sampah jelas keyakinan tidak baik itu. Mengumpulkan sampah untuk didaur ulang tapi tidak ditindaklanjuti misalnya kayak di pojokan bisa. Nah, berarti saya belum laku. Benar, bagus untuk didaur ulang, kreatif dan lain sebagainya, tapi ternyata berseberangan dengan wawasan lingkungan. Itu contohnya. Artinya sangat berhubungan dan perlu diseimbangkan dengan keyakinan sekolah. Selama itu sesuai dengan tata tertib dan keyakinan sekolah, maka silakan diturunkan lagi di keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalnya keyakinan sekolah tidak boleh lambat, misalnya masuk, itu berlaku untuk keseluruhan guru, murid dan lain sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu melakukan penyusunan keyakinan kelas boleh lambat tapi lebih 15 menit. Nah, ini sudah berseberangan. Jadi diharapkan tetap harus seimbang, harus berhubungan searah dengan keyakinan sekolah. Kan biasanya seperti itu, bukan siapa-siapa, kadang saya. Jadi umpamanya Bapak lambat 15 menit, Bapak siap tidak masuk kelas. Jelas ini sudah berseberangan dengan keyakinan sekolah. Mohon umpamanya kalian lambat 5 menit, maka boleh masuk kelas. Ini sudah berseberangan dengan keyakinan sekolah. Kenapa? Keyakinan sekolah itu kan misalnya tertibnya
proses pembelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu, khususnya Bunda Bunda Khalifah? Karena pemegang kuasa ya. Gimana? Bisa cukup? Nah, terima kasih Bunda Ho. Karena yang memegang kekuasaan itu adalah penguasa tertinggi pemandu acara, kami pasrahkan kembali kepada Bunda Rin. Terima kasih atas jawaban yang lugas dari Pak Anwar, membuat penanya puas. Untuk selanjutnya mungkin cukup sekian saja ya, kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum mengakhiri pertemuan dan kegiatan pada siang hari ini, ada dua pantun dari saya. Satananah esa saah esa piter erong loro. Wih, Cek mana siapa saah karya abis siapa bolong. Kemudian yang kedua, meleh salad de bila porang, cek sempet ke dalam peteh. Mana bisalah kau lihat pernah saporang, cek masuk aki ke dalam peteh. Ini siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala